Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue bakal menjawab salah satu pertanyaan dari ini subscriber. Ya, ada pertanyaan ini dari Eko Zulia. Oke, nah, dia nanya, Bro Eko nanya, Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Mau tanya dong, gimana pendapatnya tentang Tudor Heritage Ranger? Spek plus minusnya dan layak dimiliki nggak? Sebelumnya ucapin terima kasih. Oke, thank you Bro Eko. Langsung aja gue jawab pertanyaannya Bro Eko ini. Ini yang ditanyakan adalah Tudor Heritage Ranger ya guys ya. Oke, kalau menurut gue Bro Eko, Tudor Heritage Ranger ini pertama kita sebelum gue kasih tahu ya apakah layak dimiliki atau enggak. Mungkin kita ngomongin dulu ya speknya ya. Ini jadi sebelum gue jawab pertanyaan ini, gue udah Google jamnya gitu ya. Dan ini jamnya ini adalah Tudor Heritage Ranger ini jujur kurang populer ya, karena Tudor itu yang populer adalah Tudor Pelagos dari Pelagos Line sama Black Bay Line gitu. Tudor tuh sebenarnya yang populer cuma Black Bay doang. Yang lain tuh nggak beberapa populer gitu loh. Nah ini Tudor Heritage Ranger jujur aja kalau misalnya nggak ditanya juga gue jujur nggak terlalu liatin gitu dan nggak tahu gitu. Jadi gue ada Google dikit dan speknya lumayan gitu ya. Dia ada water resistance 150 meter, jadi itu udah lumayan kuat ya. Bisa diajak berenang, bisa dibuat berenang, mau nyebur ke pantai juga gua rasa bisa 150 meter gitu. Bahkan melebihi water resistance dari jam-jam Rolex gitu. Dimana jam Rolex biasanya itu kan 100 meteran ya gitu. Jam sport itu kan biasanya 100 meter gitu, termasuk jam Rolex. Nah ini 150 meter gitu, jadi termasuk bagus gitu ya. Udah gitu yang gue suka lagi dari ini jam adalah date-nya nggak ada. Dia nggak ada date, nggak ada tanggal gitu. Jadi sangat simple gitu ya. Ada orang yang nggak suka, tapi gue termasuk orang yang sebenarnya suka kalau jam itu nggak ada tanggal karena lebih simetris gitu loh. Terus udah gitu, jadi kalau tanya sama gue apa speknya nih ya, plus minus, menurut gue plusnya itu ke satu, dia simple, nggak ada tanggal, gue suka. Kedua, water resistance-nya itu lumayan tinggi, 150 meter gitu. Nah udah gitu, yang gue suka lagi dari ini jam adalah gue lihat itu dia ketebalannya itu cuman 12 mm. Jadi dia sekitar seperti kayak Rolex Explorer ya, sekitar 12 mili gitu. Jadi itu tipis gitu ya, lumayan tipis, nggak terlalu tebal. Nah, sedangkan gue pernah coba Tudor Black Bay, yang bukan Black Bay 58 ya. Black Bay 58 itu yang baru. Gue coba Black Bay yang lama, itu tebel banget loh, tebel sekali bener-bener. Bahkan menurut gue Tudor Black Bay yang bukan 58 itu lebih tebel daripada Pelagos gitu, menurut gue gitu ya. Dan rasanya begitu deh gitu, karena gue pernah punya Tudor Pelagos dan ketebalannya gue rasa gitu ya nggak setebel kayak Black Bay tebel banget gitu. Dan padahal Black Bay itu cuma kedalaman water resistance-nya cuma 200 meter. Gue nggak ngerti kenapa bisa sampai tebel begitu gitu. Aduh, gue pakai juga nggak ngerasa nggak nyaman. Kecuali Tudor Black Bay 58, nah itu tipis, itu bagus gitu. Nah Tudor Heritage Ranger ini yang ditanya Bro Eko, itu gue lumayan suka karena dia ketebalannya cuma 12 mili gitu. Jadi ketebalannya itu seperti kayak Tudor, hampir boleh dibilang kayak Tudor Black Bay 58 yang baru dari Tudor gitu loh. Jadi akan nyaman kalau dipakai guys. Jadi nggak akan nggak akan ngerasa terlalu tebal gitu bro. Terus udah gitu, itu plusnya begitu kalau menurut gua sih ya gitu. Terus udah gitu plusnya lagi adalah gini, movementnya adalah masih pakai ETA 2824 gitu. Jadi ya bakal murah kalau misalnya mau diservis besok-besok rusak atau gimana, itu gampang servisnya dan begitu murah gitu. Nah terus kalau itu menurut gue itu plusnya sih. Kalau minusnya apa? Minusnya ya nggak ada tanggal gitu. Walaupun menurut gue itu plus, tapi mungkin beberapa orang yang merasa kayak aduh minus lah ini nggak ada tanggal, biasanya enak mau lihat tanggal, itu selera sih. Terus udah gitu ke water resistance-nya walaupun 150 meter tapi nggak 200, masih kalah sama Black Bay.
gitu loh. Ya tetap menurut gue sebenarnya 150 meter juga udah cukup lah gitu loh. Jadi menurut gue itu juga bukan sampai minusnya sampai bikin jadi apa ya, deal breaker gitu loh. Terus udah gitu mungkin minusnya lagi ya ini Tudor ini kurang populer ya gitu. Tudor Heritage Ranger ini kurang populer gitu loh menurut gua gitu, karena Tudor itu yang populer sebenarnya cuma dua, Pelagos sama Black Bay. Bahkan Pelagos pun kurang terlalu populer dibanding Black Bay. Black Bay yang paling populer gitu loh. Nah, terus yang terakhir mungkin apalagi yang minusnya ya. Menurut gue sih minusnya udah sih nggak ada apa-apa lagi. Mungkin boleh ada orang yang picky bilang kayak ini belum in house, movementnya belum in house, masih pakai ETA gitu, makanya itu minus gitu. Tapi jujur aja, menurut gue juga sama sekali itu bukan minus gitu, karena Tudor ini ya, walaupun dia pakai misalnya ya di model-modelnya tertentu gitu yang pakai ETA movementnya gitu, tetap akurat gitu loh. Dia bukannya sembarangan main cuma masukin ETA terus ETA-nya nggak diregulasi, enggak. Jadi ETA-nya itu akurat gitu loh. Jadi menurut gue itu sama sekali sih bukan minus gitu. Jadi menurut gue sih itu aja sih plus minusnya gitu ya. Menurut gue sih minusnya sama sekali sebenarnya boleh dibilang bukan minus juga gitu ya. Cuma gue kasih tahu aja beberapa hal yang mungkin bisa di consider sebagai minusnya ini jam gitu. Tapi sebenarnya sih menurut gue itu bukan minus gitu. Terus udah gitu plusnya juga tadi gue udah kasih tahu. Nah sekarang kalau tanya layak dimiliki atau enggak, sebenarnya kalau menurut gue Bro Eko misalnya mau beli ini jam, mendingan sih kalau menurut gue jangan ya gitu. Kalau tanya sama gue personally secara pribadi, gue bakal bilang nggak layak dimilikin gitu. Kenapa? Karena satu hal, di Tudor itu yang paling populer itu adalah Black Bay sama Pelagos. Dan menurut gue kenapa mereka populer? Karena ya Black Bay sama Pelagos ini memang bagus. Menurut gue bagus gitu. Nah Pelagos kenapa bagusnya? Start dari Pelagos ya. Pelagos bagusnya menurut gue adalah bayangin jamnya punya kedalaman water resistance 500 meter. Hampir 2 kali lipat Rolex Submariner. Harga jauh lebih murah. Udah gitu semua bahan jamnya terbuat dari titanium. Sangat-sangat modern gitu. Terus loomnya benar-benar mantap. Gue udah pernah punya Tudor Pelagos. Boleh lihat di video-video yang udah pernah gue post gitu ya. Gue pernah review, gue pernah unboxing. Lihat gitu loh. Itu Tudor Pelagos. Itu keren banget gitu loh. Gue pernah punya Tudor Pelagos LHD. Dan menurut gue itu bagus gitu loh. Terus udah gitu kalau Black Bay bagusnya apa? Klasik. Kayak Submariner, tapi harga nggak seperti kayak Rolex gitu. Apalagi sekarang Rolex harganya lagi gila-gilanya, lagi mahal gitu lah. Nah jadi menurut gue sih kalau tanya sama gue gitu ya, layak dimiliki gak? Ya sebenarnya sih kalau menurut gue, kalau memang suka sama dialnya gitu ya, sebenarnya layak dimiliki atau enggak itu pertanyaannya sangat pribadi banget gitu loh. Kalau memang Bro Eko suka sama dialnya, ya oke-oke aja gitu loh. Tapi kalau tanya sama gue sih nggak berapa suka sama dial. Dan jujur kalau tanya gue layak dimiliki atau nggak, menurut gue sih nggak gitu loh. Karena kenapa? Karena kalau misalnya gue mau beli Tudor, gue nggak akan beli model ini, gue akan beli model yang lain. Dan apa yang akan gue beli? Nah di Tudor, dari semua model Tudor yang sekarang ada di market ya, ini nih sekarang nih di tahun 2020 ini, cuman ada 4 model yang bakal gue pertimbangin untuk kalau mau beli Tudor. Ini 4 jam yang akan gue beli, yaitu apa? Ke satu Pelagos, dan kalau Pelagos gue akan beli LHD yang udah pernah gue punya gitu, tapi akhirnya gue jual karena waktu itu gue mau beli Blancpain. Kedua gue akan beli Tudor Black Bay 58 karena itu yang baru keluar tahun ini, warna biru gitu ya. Tapi gue jujur agak kurang terlalu suka sih sama warna biru ya gitu, tapi gue suka sama tuh jam jujur. Tapi gue nggak terlalu suka sama warna biru, tapi itu jam bagus gitu karena proporsinya itu mantap banget. 39 mili klasik, udah gitu ketebalannya juga cuma 11,90, udah kayak Submariner, bener-bener kayak Submariner. Mukanya juga kayak Submariner, tapi harganya nggak kayak Submariner gitu. Tapi bagus banget, 200 meter water resistance, bagus banget. Itu kedua. Terus ketiga, gue akan pertimbangin Tudor Pepsi GMT. Ada GMT complication. Kalau misalnya kalian yang suka atau Bro Eko misalnya suka sama GMT itu ya, bisa baca 2 waktu, nah itu bagus Tudor Pepsi GMT.
Jadi itu kayak Pepsi GMT dari Rolex gitu ya. Tapi ya Pepsi GMT dari Rolex kalau mau beli sekarang ya siap-siap aja gitu. Udah susah cari barangnya. Kalaupun ada harganya 200 jutaan gitu. Nah tapi Pepsi GMT dari Tudor gak semahal itu. Harganya jauh lebih murah dan kualitasnya boleh dibilang mirip-mirip. Malah jujuran ngomong, gue lebih suka Tudor Pepsi GMT dibanding Pepsi GMT dari Rolex. Karena kenapa? Birunya itu bezelnya ya, Tudor Pepsi GMT itu birunya lebih gelap, jadi gue lebih suka gitu loh. Gue pernah lihat di toko, kalau lihat di komputer itu beda. Gue pernah lihat di toko, dua-duanya gue banding gitu. Wah, Pepsi GMT dari Tudor itu gue lebih suka sebenarnya, jujur. Kalau brandnya dicabut Tudor sama Rolex itu, gue sungguhan merasa secara estetika luarnya gue lebih suka Tudor Pepsi GMT. Nah yang keempat yang gue bakal beli kalau misal gue mau beli Tudor adalah Tudor apa itu Black Bay 36. Nah itu gue suka tuh, Tudor Black Bay 36 itu kayak itu ngingetin sama kayak Rolex Explorer yang 36 mili gitu loh. Tudor Rolex Explorer 36 mili itu sekarang udah nggak ada, udah di discontinued. Nah Tudor Black Bay 36 itu bener-bener kayak Explorer 36 tapi versi modernnya gitu, karena 36 mili udah gitu nggak ada tanggal, klasik banget. Nah itu bagus. Nah cuman 4 model ini dari Tudor yang bakal gue consider beli kalau misalnya gue mau beli Tudor gitu. Jadi Tudor Heritage Ranger itu nggak termasuk di 4 itu gitu loh. Dan jujur aja, jadi kalau tanya gue apakah layak dimiliki, buat gue enggak, karena gue nggak suka dialnya. Dan gue merasa masih ada model lain dari Tudor yang lebih bagus daripada model ini gitu. Nah yang mana ya itu menurut gue 4 itu, Tudor Pelagos, Black Bay yang 58 ya, bukan yang lama ya, Black Bay 58, karena udah Black Bay lama gue nggak suka karena ketebalan. Black Bay 58 udah lebih tipis. Terus udah gitu gue suka sama Pelagos Black Bay 58, Tudor Pepsi GMT Black Bay Pepsi GMT, sama yang terakhir adalah Tudor Black Bay 36. Nah 4 ini doang yang gue suka dari Tudor, yang lain gue nggak lihat dan gue nggak suka gitu loh. Nah jadi kalau tanya sama gue Tudor Heritage Ranger, tadi gue udah bahas ya plus minusnya, terus layak dimiliki gak, menurut gue layak dimiliki atau enggak. Kalau buat gue enggak, sekali lagi Bro Eko. Dan menurut gue kalau misalnya Bro Eko mau beli Tudor, mendingan saran gue sih carilah yang lebih populer gitu loh. Yaitu apa? Cari kalau bisa Black Bay gitu loh. Karena Tudor itu memang yang terkenal tuh Black Bay-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya memang mau beli Tudor, jangan cari yang dari heritage line ini gitu loh. Menurut gue cari yang Pelagos atau Black Bay. Black Bay itu yang paling populer gitu. Kalau nggak suka Black Bay, Pelagos. Udah itu aja. Dua ini aja, Black Bay atau Pelagos gitu. Emang Tudor kuatnya di Black Bay sama Pelagos gitu. Jangan cari yang aneh-aneh kayak heritage ini. Menurut gue sih udah nggak populer. Udah gitu juga menurut gue nggak sebagus sama nggak sebagus seperti Black Bay line, menurut gue begitu gitu. Jadi menurut gue nggak layak dimilikin. Dan menurut gue kalau misal gue bakal beli Tudor, gue akan beli yang lain, model lain. Ya apa yang akan gue beli ya 4 itu yang tadi gue udah ngomong gitu. Tapi kalau misalnya sekali lagi bro, kalau misalnya Bro Eko emang suka sama ini Tudor gitu ya nggak usah pendapat gue ini bukannya mutlak gitu. Kalau memang Bro Eko suka ya balik lagi sebenarnya ke Bro Eko sendiri gitu loh. Karena kan sebenarnya jam ini kan selera gitu kan. Jadi buat gua itu gak bagus, tapi buat Bro Eko mungkin bagus. Ya sudah, kalau memang Bro Eko lihatnya bagus dan seneng dan udah gitu pas misalnya ada yang jual harganya juga lumayan bagus, ya kenapa enggak gitu ya, berarti layak-layaknya dimilikin dong gitu. Kan yang paling penting yang paling penting kan kita beli apa yang kita suka gitu kan. Yang gua suka belum tentu Bro Eko suka, yang Bro Eko suka belum tentu gua suka gitu. Tapi kalau tanya sama gua nggak akan beli sih yang model ini gitu. Oke gitu aja kali ya yang gua bisa jawab nih Bro Eko, dan semoga kalian juga bisa belajar nih dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita bisa barengan belajar gitu ya. Oke guys, begitu aja untuk kali ini. Dan guys, kalau kalian punya pertanyaan seputar horologi, kalian mau tanya pendapat gua, feel free, oke? Langsung aja tinggalin komen, terus sudah gitu bisa follow Instagram Gojam gitu ya, gua udah tulis di bawah. Follow Instagram Gojam, udah gitu follow subscribe kalau bisa guys, kalau kalian suka horologi subscribe, dan udah gitu kasih like button, oke? Ya udah begitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye bye. Salam Gojam. Bye bye.